Selamat datang di video presentasi kami yaitu kelompok 5, yaitu akuntansi sektor publik, terlebih khusus pengukuran kinerja sektor publik. Dengan anggota kelompok sebagai berikut, ada Arlina Rumagit, Fadli Saleh, Ignatius Pembah, Zulio Handoko, dan Marcelia Towoliu. Langsung saja kita masuk pada materi pengukuran kinerja sektor publik. A. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Sistem pengukuran kinerja publik adalah suatu sistem membantu yang bertujuan untuk manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi 3 maksud, yaitu yang pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja, kedua, untuk mengalokasikan sumber daya dan membuat keputusan, ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Berikut tujuan sistem pengukuran kinerja. Yang pertama, untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik. Kedua, untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi. Tiga, untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer, level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai keselarasan tujuan. Keempat, sebagai alat untuk mencapai keputusan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Manfaat pengukuran kinerja. Yang pertama, memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Yang kedua, memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Yang ketiga, untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya. 4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. Yang kelima, sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. Yang keenam, membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. Kemudian yang ketujuh, membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. Dan yang terakhir, yang kedelapan, memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Kemudian B, informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja. Yang pertama, informasi finansial. Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Analisis varians secara garis besar berfokus sebagai berikut. Pertama, varians pendapatan. Yang kedua, varians pengeluaran terbagi dua, varians belanja rutin dan varians belanja investasi atau modal. Kemudian yang kedua, informasi non-finansial. Jenis informasi non-finansial dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci atau key variable. Variabel kunci adalah variabel yang mengindikasikan faktor-faktor yang menjadi sebab kesuksesan organisasi. Kemudian C, peranan indikator kinerja dalam pengukuran kinerja. Indikator kinerja merupakan indikator yang dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun non-finansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. Kunci merupakan sekumpulan faktor keberhasilan utama suatu area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit organisasi. Kemudian D, indikator kinerja dan pengukuran value for money. Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sedangkan indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung. Bagian E yaitu pengukuran value for money. Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini adalah ekonomi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Indikator kinerja yang ideal harus terkait pada efisiensi biaya dan kualitas pelayanan. Bagian F yaitu pengembangan indikator value for money. Indikator value for money yaitu yang pertama indikator alokasi biaya atau ekonomi dan efisien. Yang kedua ada indikator kualitas pelayanan atau efektivitas. Indikator kinerja harus dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pihak internal dan pihak eksternal. 3 pokok bahasan dalam indikator value for money. Yang pertama ada ekonomi, yaitu
pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik atau spending less. Yang kedua ada efisiensi. Output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya atau spending well. Yang ketiga ada efektivitas. Kontribusi output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan atau spending wisely. Bagian G yaitu langkah-langkah pengukuran value for money. Yang pertama ada pengukuran ekonomi, yaitu pengukuran efektivitas hanya memperhatikan keluaran yang didapat, sedangkan pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Langkah pengukuran value for money. Pengukuran efisiensi. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dan input. Rumusnya adalah output per input. Ukuran efektivitas. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang berikutnya adalah estimasi indikator kinerja. Estimasi indikator kinerja dapat dilakukan dengan 1. Kinerja tahun lalu. Kinerja unit tahun lalu dapat digunakan sebagai dasar untuk mengestimasi indikator kinerja. 2. Expert judgment. Digunakan karena kinerja tahun lalu akan sangat berpengaruh terhadap kinerja berikutnya. Yang ketiga, trend. Digunakan dalam mengestimasi indikator kinerja karena ada pengaruhnya dalam pencapaian kinerja unit kerja. Rumusnya adalah Y sama dengan A tambah BT. 4. Regresi. Regresi menggunakan rumus Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 tambah E. Pertimbangan dalam membuat indikator kerja. Secara garis besar terdapat dua jenis tindakan kebijakan, yaitu input dan proses yang mempunyai tujuan untuk mengatur alokasi sumber daya input untuk dikonversi menjadi output melalui satu atau beberapa proses konversi atau operasi. Demikian presentasi kami mengenai pengukuran kinerja sektor publik. Kiranya materi yang kami sampaikan dapat berguna dengan baik oleh para pendengar semuanya. Sekali lagi, terima kasih. Demikian presentasi kami mengenai pengukuran kinerja sektor publik. Kiranya materi yang kami sampaikan dapat berguna dengan baik oleh para pendengar semuanya. Sekali lagi, terima kasih.